Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan sesi kedua ini, yaitu sampai poin nasihat untuk umat Islam menghadapi Ramadan. Kita perlu nasihat karena ad-dinu nasiha, ad-dinu an-nasiha, ya, lillah, oleh kitabi, oleh rasuli, dan seterusnya. Din itu nasihat. Jadi kita haus akan nasihat, terutama dalam hal-hal ibadah yang besar, ibadah yang kita berharapkan pahala, ya, berupa ampunan dan lain-lain. Allah berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir ayat dalam suratul Baqarah 185. Ya. Jadi nasihat adalah suatu keperluan yang sangat urgent, sangat penting. Boleh, karena hadis ad-dinu an-nasiha, hampir tidak mungkin din ini tanpa nasihat. Baik nasihat berbentuk nasihat ketauhidan atau nasihat ketaatan kepada Rasulullah dan lain-lain, kepada a'immah, pada ulil amri, ya, begitu. Ramadan bulan yang kita berharap ibadah kita maksimal, optimal. Karena apa? Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, begitu. Itu semua menjelaskan tentang Al-Qur'an. Di bulan penuh berkah, waktu yang mulia, dan bulan nan agung untuk melakukan kebaikan, ya, barakah, ibadah, ketaatan. Bulan dilipat gandakannya kebaikan, kemaksiatan menjadi sangat tercela, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta diterima taubat kepada Allah bagi orang yang berdosa dan berbuat salah. Ya, itu penjelasan ulama, nasihat ulama yang perlu kita camkan dan dalam hati, dalam benak sanubari kita, dan kita amalkan. Agar waktu yang makin sempit di dunia ini, kita menuju akhirat, ya, abnaul akhirah, kita anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia, yang ke arah akhirat kita. Dunia makin lama makin kita tinggalkan. Ya, seindah-indahnya dunia kita tinggalkan, menuju kampung abadi, yaitu akhirat, di jannah insyaallah sama Nabi kita tercinta. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Menyambut bulan Ramadan dilakukan dengan melakukan introspeksi diri, muhasabah diri terhadap kekurangan dalam merealisasikan 2 kalimat syahadat, atau kekurangan dalam menunaikan kewajiban, atau kekurangan karena tidak meninggalkan perbuatan terlarang atau maksiat, baik karena syahwat atau subhat. Syahadat kita yang kita lahir dengan membawa syahadat melalui ayah ibu kita waktu lahir tidak bersyahadat, ya. Mungkin sebagian orang tua yang mengazankan, menginqamatkan, walaupun mungkin hadisnya lemah, tapi ulama ada juga yang, ya, saya baru dapat kemarin penjelasan Syekh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ya, itu boleh diamalkan, mengazankan, ya, gitu. Enggak apa-apa. Perbedaan ikhtilaf yang tidak perlu diperuncing. Silakan yang mau mengamalkan. Artinya kita membawa syahadat karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitu. Maka menyambut bulan Ramadan dengan merealisasikan dua kalimat syahadat
ya. Terus kekurangan dalam menunaikan kewajiban diperbaiki, kekurangan ini muhasabahnya seperti itu. Kekurangan karena tidak meninggalkan perbuatan, kewajiban ditinggalkan, larangan dikerjakan. Ini sifat kita, ya. Baik karena syahwat, panggilan syahwat kita, atau subuhat, baik karena keraguan-raguan, tidak paham ilmu, bodoh, jahil, ya, yang seharusnya dikerjakan ditinggalkan, ya. Kalau kita baca fatwa lajnah itu ada perkara yang saya baru buka itu. Banyak sekali orang-orang awam berpuasa, ya, masih mengerjakan hal-hal yang haram, ya. Tapi mereka tanyakan alhamdulillah kepada ulama, ya. Mereka masih ada yang, ya, bermesraan dengan suami istri di siang hari tidak paham, ya, begitu. Dan ini hal-hal yang paham tidak paham terkena hukum, gitu. Kan kita wajib menuntut ilmu. Fas'alu ala dzikr, ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak paham bertanya. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Begitu. Jangan berbuat dulu baru bertanya. Kebanyakan orang awam di antara kita berbuat dulu baru bertanya. Ya Syekh, saya begini begitu. Banyak sekali itu. Dan hendaknya seorang hamba meluruskan akhlaknya di bulan Ramadan agar meraih derajat keimanan yang tinggi. Karena keimanan bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Di Ramadan ini kita hendaknya konsentrasi, fokus dalam meningkatkan keimanan, karena iman yazidu wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Ramadan menyediakan itu, ya. Setelah introspeksi diri, betapa banyak pelanggaran yang telah kerjakan 11 bulan dan betapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan 11 bulan. Di bulan ini kita memaksimalkan, menambal sulam, ya. Kalau baju itu, baju kita yang sudah compang-camping ditambal sulam, dijahit pelan-pelan, ya, begitu. Untuk dipakai lagi. Begitulah ibadah kita. 11 bulan kita kadang-kala salah-salah, sholat juga, baca Quran juga. Di sini fokus sebulan, ya, kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, ulama sangat hati-hati dalam berperilaku dalam Ramadan. Karena mereka yakin, ya, bertambah dengan melakukan ketaatan itu dimaksimalkan. Seluruh ketaatan di bulan Ramadan dilaksanakan, begitu, semampunya. Seluruh larangan ditinggalkan, begitu. Sehingga dia mengarahkan semua bentuk ibadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukannya kepada siapapun dalam ibadahnya. Ibadah tidak sekedar hanya melaksanakan, tapi memahami syurut, syarat diterimanya, yaitu tidak syirik, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, puasa ini puasa ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Karena orang tidak tahu kita habis minum 1 galon, ya, belaga lemas. Orang nggak tahu itu, yang tahu hanya Allah kemudian dirinya, ya, begitu. Seorang anak bisa masuk kamar mandi, belaga mandi, padahal dia udah habis minum 1 gayung, keluar belaga lemas, aku aus ibu, begitu. Nggak apa-apa itu anak-anak, ya. Orang tua ya kelewatan kalau masih kayak gitu juga, ya. Itu tauhidnya lemah kalau gitu, ya. Alhamdulillah. Ya, kita bina tauhid di bulan Ramadan karena bulan penuh pendidikan diri, di mana tauhid nyata di situ. Kalau sholat orang kelihatan, orang lagi ruku, orang lagi sujud, wah sujudnya bagus, rukunya bagus. Kalau puasa tidak ketahuan, wah puasanya bagus, di mana bagusnya? Ya karena itu di dalam hatinya, di perut yang merasakan, ya begitu. Nah setelah dia bicara, oh dia menjaga, wah itu bagus. Puasanya bagus itu fulan, karena dia sangat teratur bicaranya.
puasanya tuh bagus tuh fulan karena dia meninggalkan maksiat, seluruh maksiat begitu. Selain itu kita pun harus yakin bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpanya tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkan meleset darinya tidak akan menimpa dirinya, dan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Allah telah mentakdirkan Ramadan menjadi bulan yang kita muliakan, yang Allah muliakan, Rasulullah muliakan. Sudah takdir, sudah terima itu ya. Bagaimana penjelasan tadi di mukadimah, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Dan penting juga nasihat yang saya ringkas saja ini ya. Bahwa pergunakan, karena kita 11 bulan mungkin maksiat, maka di bulan Ramadan ini pastikan ada waktu dari start sampai akhir, yaitu apa? Bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu ya. Wa jannah, dan bersegera ke jannah begitu. Kita masih di dunia tapi disuruh bersegera ke jannah. Ini indah sekali ini ayat ya. Habis wasari'u ila maghfirah min rabbikum, bersegera kamu cari itu ampunan Allah di bulan Ramadan yang insyaallah setiap kita menghadapinya insyaallah kalau panjang umur ya. Dan kalau bisa itikadkan sebagaimana dalam qaul, setiap mau sholat anggaplah ini sholat kita terakhir. Kemungkinan begitu boleh, mungkin dikiaskan. Kalau ini Ramadan kita terakhir, kalau masih betapa banyak ya, betapa ada orang yang besok Ramadan hari ini meninggal. Dan kita pun yang di pengajian ini belum tentu mengalami Ramadan yang kita cintai itu. Gitu. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Jannah ini kita harus bersegera walaupun kita masih di dunia dengan menggapai seluruh kiat-kiat masuk jannah, dari amalan, dari tauhid, ya akhlak, ibadah, begitu. Semua. Karena apa? Al-jannah arduha as-samawati wal ard, aidat lil muttaqin. Karena jannah itu luas selangit dan bumi. Ya. Ini ucapan Allah, selangit dan bumi. Kalau bumi itu kecil dibandingkan langit yang alam semesta itu. Ya, kalau sekarang orang-orang modern wallahu alam benar apa enggak menggambarkan bumi lama-lama seperti pasir. Karena bumi aja diameternya cuma 38.000 km kalau saya nggak salah. 38.000. Terus ada Andromeda atau galaksi yang besarnya mungkin ratusan kecepatan saya. Jaraknya itu, diameternya. Jadi sangat kecil sekali bumi ini. Dan surga Allah luas sekali. Ya, kalau seperti langit dan bumi. Dan bumi itu, langit itu ada 7 lapis. Sebagaimana kita bahas di kematian. Ya, roh itu naik terus, roh orang beriman naik terus. Ya, kalau rohnya para mujahid ada di tembolok burung, di burung-burung surga. Makan apa buah yang dia mau, dibawa oleh burung-burung surga di temboloknya. Begitu. Karena ada pertanyaan apakah orang syahid ada pertanyaan azab kubur, dia lewat ya, karena kilatan pedang ya, kalau sekarang peluru, dentuman peluru itu sudah mewakili azab kubur. Wallahu a'lam. Kalau memang dia syahid ya, begitu. Wallahu a'lam. Siapa orang beriman ini ya? Uiddat lil muttaqin la'allakum tattaqun. Puasa agar kamu jadi orang bertakwa. Ya.
Orang yang mencari ampunan agar dia menjadi orang bertakwa yang Allah siapkan jannah. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidh. Siapa orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Penting sekali di bulan Ramadan menahan amarah. La taghdab. Ya, ini shaim, saya puasa. Jika ada orang mau ngajak berantem atau memaki-maki kita, saya sedang puasa. Kalau masih saya sedang puasa, boleh ditinggikan. Ya, ulama menjelaskan intonasinya boleh ditinggikan, tapi kata-katanya tetap saya sedang puasa, bukan balik melawan balik, bukan. Saya puasa nih, masih terus dia ngoceh marahin kita, saya sedang puasa Pak. Maksudnya usaha juga tinggalkan, jangan di situ aja, menghindar, jangan sampai terjadi pertengkaran di bulan puasa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharai wal kazimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas, ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Sudah, kalau Ramadan ini siapkan pintu maaf sebesar-besarnya. Sebelum masuk kita sudah, ini pasti ada cobaan ini. Sudah siapkan itu. Ya, persiapan ribuan pintu maaf kalau bisa. Wah, saya biasanya kalau berjumpa dengan fulan ini pasti ada keributan. Siapkan pintu maaf. Pasti dia ngomongnya nggak enak ke saya. Siapkan pintu maaf itu, biarkan, maafkan, nggak usah dibalas. Ya, begitu. Biasanya saya kalau ketemu fulan saya gibah nih, ditutup pintu itu. Ya, dihindari orang-orang yang mengajak kepada maksiat. Ya, kasih tahu, ingatkan, saya sedang puasa. Kamu puasa kan? Ya sama, saya juga puasa. Mari kita hindari pintu-pintu itu. Ini pintu-pintu maksiat. Begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah menyukai orang yang ihsan, yang muhsin, berbuat kebajikan. Ya, ihsan, muhsin. Begitu. Siapa orang-orang muhsinin dan orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ya, dan juga orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan keji atau menganiaya diri, ya, mereka ingat akan Allah. Artinya istighfar, astagfirullah. Kok saya kayak gini puasa, ya? Kok masih saja saya lolos setan yang bentuk ini nih. Setan bentuk manusia, kebanyakan begitu. Bentuk jin dibelenggu, yang paling tokoh-tokohnya ya dibelenggu memang, nanti kita bahas hadis-hadis itu nanti. Ya, tapi bentuk manusia tidak. Maka kita hindari itu. Fastaghfaru lidzunubihim, ya. Maka lalu dia memohon ampun terhadap dosa-dosanya, dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu tidak ada yang bisa memaafkan dia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecuali Allah. Begitu, dia paham itu. Ya. Ini orang muhsinin, orang muttaqin. Begitu. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kalau udah tahu itu kekejian, suatu perbuatan yang akan menghancurkan amalan kita, ditinggalkan. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dia tahu ini, wah ini kalau begini hancur nih, ibadah saya hancur nih, puasa saya hari ini hancur nih. Kalau saya ikutin terus ini orang berantemnya, ya habis sudah. Ya, yang ada zero, bahkan minus. Ya, bayangkan sudah lelah, sahur, bangun pagi, lapar. Pada saat mendekati, ya, kita terkena dengan cobaan seperti itu terus gagal. Betapa bahagianya syaitan.
Ya betapa sedihnya kita. Begitu. Nah ini penting sekali. Dan kita harus berilmu dalam menangkis ini. Ya. Setan itu punya siasat itu ditangkis dengan ilmu. Begitu. Maka Allah mereka itulah balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, yaitu dari Rabb mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Ya. Begitu dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Inilah nasihat-nasihat ulama ya, mengutip ayat yang kita perlu pelajari sebelum masuk ke Ramadan. Ibnu Qayyim dalam terjemahannya berkata, di antaranya ada keistimewaan di antara ciptaan Allah. Dia mengisahkan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain dan mengutamakan 10 malam terakhir di antara 10 malam, ya. Yaitu kita manfaatkan. Banyak tuh, ya. Malam Lailatul Qadar, diturunnya Al-Qur'an, ya. Nah, ini kita manfaatkan semua istilahnya poin-poin tersebut agar keridhaan Allah mendekati kita, ya, agar kita menjadi orang bertakwa, orang yang ihsan. Mutiatil abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Ya ini bakalan banyak ini hadis-hadis seperti ini. Ya. Jangan bacakan semua. Karena waktu ada pertanyaan enggak? Belum ada. Baik, kita masuk kepada sekilas saumnya Rasulullah SAW. Ya mungkin terlalu tinggi ya kalau kita ingin berpuasa seperti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyuruh, ya, uswatun hasanah. Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Enggak mungkin kita sama salatnya sama Rasul. Enggak mungkin itu. Ya, sahabat aja mungkin ada yang sulusuha, rubuha, humusuha, ada yang sepertiga, seperempatnya, seperlima. Ya, begitu dalam satu hadis ya ma'anal qaul. Nah, apalagi kita. Ya, tapi Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, ulama menjelaskan bagaimana puasanya Rasul. Salah satunya Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr nih dalam tulisannya sudah bisa didapatkan di internet. Ya rahimahullah, beliau salah satu yang sering datang ke Indonesia daurah di Malang terakhir. Ya sebelum meninggal sempat ngecek bacaan kita para ustadz se-Indonesia itu. Para peserta daurah. Tajwidnya dicek. Pelajaran tajwid. Ya. Dokter-dokternya gitu. Ya namanya belajar sampai mati kita. Semua dicek, dites satu-satu. Dan beliau memimpin sholat dengan kiroah yang tidak biasa kita dengar. Ya, rahimahullah, murid. Masih muridnya Syekh Albani, masih Al-Nasr, masih saudaranya. Masih family, masih keluarga. Ya begitu. Beliau menggambarkan puasanya Rasulullah SAW indah sekali ya. Silakan dilihat di internet. Kita nggak bahas di sini. Kita bahas sedikit saja. Yaitu kita paham bahwa Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, kalau mau mengikuti petunjuk Nabi SAW yang mulia dalam melakukan ketaatan adalah hal yang sangat urgent. Terlebih pada bulan Ramadan. Karena amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima kecuali jika dia ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas saja tidak cukup. Ikhlas karena Allah, tidak syirik, tapi tidak mengikuti Nabi. Makanya di sini poin kedua, surut ya makbulul amal, diterimanya amal itu dua. Ikhlas dan sawab. Enggak boleh salah-salah. Sedikit tapi ikhlas, sedikit tapi sawab. Banyak enggak ikhlas, tertolak, madrudun.
banyak dan tidak shawab, tidak sesuai dengan Nabi, ditolak begitu. Itu satu. Kalau mau ikut Nabi, yaitu Nabi beramal ikhlas, sudah banyak ikhlas dan shawab. Karena Nabi kan yang diikutin, begitu. Di antaranya Rasulullah SAW tidak akan memulai puasa kecuali jika beliau sudah benar-benar melihat hilal. Nggak boleh mendahului dalam dalam kitab hadis Bulughul Maram ada di situ dibahas tuh hadis tidak boleh mendahului puasa 1 hari. Ada, saya jumpa seseorang di Australia teman, tapi saya belum paham waktu itu. Dia kalau setiap Ramadan dia puasa duluan, orang lama masih ngeliatin, dia udah puasa duluan aja. Ini nggak boleh, ini haram ini, ya. Begitu. Rasulullah tidak pernah puasa kecuali dia melihat hilal dulu. Artinya baik beliau melihat, baik ada saksi, ya baik misalkan khalifah, begitu. Yang penting dia lihat hilal 1 Ramadan, begitu. Dan sumber saksi dan lain-lain. Ru'yatul hilal yang dipegang, bukan hisab. Ya, begitu. Ru'ya melihat, itulah kemudahan Islam. Kalau tertutup awan, wa in ghummam, ya biasa ketutup awan maka dilengkapkan sa'bannya. Begitu. Dalam hadis Bulughul Maram banyak. Ketika Rasulullah SAW melarang umatnya mengawali Ramadan dengan puasa 1 hari, itu tadi sudah masuk, ya. Jadi dilarang. Selain Rasulullah selalu memulai dengan melihat hilal dan melarang umatnya memulai puasa, ya, nggak boleh itu. Itu larangan yang kuat itu. Ya. Saya pernah itu dapetin seorang seperti itu, ya. Melarang umatnya berpuasa pada hari syak. Nah itu hari syak, yaitu hari yang masih diragukan, nih masuk apa belum nih Ramadan, ya. Dia memotong kompas, ya udah daripada ragu saya puasa. Itu nggak benar. Saya yakinkan karena Rasulullah meyakinkan dirinya melihat hilal. Dalam arti baik orang yang dipercayanya melihat atau seorang saksi, begitu. Kembali Rasulullah SAW berniat untuk melakukan puasa saat malam, ya, niat malam, pastikan itu. Tidak perlu dilafazkan kur ba'da salat, tidak perlu. Ya, niat dengan bahasa kita, enggak ada kaidah bahasa nawaitu samawadin anadai, tidak ada. Niat, ya. Tidak harus dijamahkan. Niat saya besok puasa dengan bahasa kita, bahasa hati. Niat itu fi qalbi. Niat itu bukan di lisan. Karena apa? Niat bukan di lisan. Ada orang ngomong lisannya begini, hatinya beda. Itu bukan niat. Oh, saya ingin nolong kamu, padahal hatinya nggak mau. Buat apa dilafazkan? Niat itu dalam hati. Hatinya begitu, ya udah. Ya. Saya akan bantu kamu besok. Padahal ngapain nolong dia? Gitu. Betapa banyak orang kayak gitu. Apa artinya lisan? Ya, karena niat fi qalbi. Ya. Niat itu yang berlaku di lisan. Gitu. Dan ini untuk puasa wajib saja. Kalau puasa sunnah sebagaimana Rasulullah pernah nanya Aisyah, ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Ya udah aku puasa, begitu. Kalau Ramadan nggak berlaku seperti itu. Harus niat. Puasa qada, bayar kafarah, harus niat. Nggak boleh datang istrinya ke rumah istrinya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Oh ya saya kafarah saja atau qada, nggak boleh itu. Qada dari malam, niat qada. Dan jangan dibatalin sembarangan. Ya, kafarah juga. Kafarah itu bayar utang. Ya misalkan berjima sengaja itu bayar 2 bulan berturut-turut atau kasih makan 60 orang miskin atau memerdekakan budak.
Sekarang kan nggak ada budak, jadi puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus begitu. Dan ini puasa wajib, bayarannya nggak boleh diputus, nggak boleh niatnya di siang hari, nggak boleh, itu harus dari malam, qada dan kafarah. Beliau SAW tidak mulai puasa sampai benar-benar terlihat fajar shadiq dengan jelas, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Begitu. Beliau SAW menyegerakan berbuka, ya. Begitu. Ini yang ke-6. Nanti akan banyak diulang-ulang ini di kajian-kajian Ramadan insyaallah. Tapi bekali ilmu ini insyaallah masih jauh Ramadan nggak apa-apa. La tazalul ummati bi khairin ma ajjalul fitar. Umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, ta'jil itu sesuatu yang untuk berbuka cepat. Bukan makanan takjil nggak ada. Takjil, kurma takjil, tolak takjil nggak ada ya. 7. Jarak antara sahur Rasulullah SAW dan iqamah seukuran bacaan 50 ayat. Coba sekali-sekali ukur baca 50 ayat ya. Jarak antara sahur Rasulullah dan iqamah seukuran bacaan ya. Iqamah maksudnya sholat, azan kedua. Azan kedua stop. Azan pertama masih siap-siap. Makanya ada fatwa ya, jika dengar azan pertama ya sudah, jangan berhubungan badan dengan istri karena bisa lewat. Azan kedua nanti offset ya. Gitu. Hati-hati itu. Kalau makan bisa di stop, kalau gitu kan susah. Jadi itu kehati-hatian ulama ya. Jarak antara sahur dan iqamah ukuran bacaan 50 ayat normal, bukan yang baru belajar Iqra misalkan, ya lama itu 2 jam ya, standar begitu. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana tidak, akhlak beliau adalah Quran ya, khuluquhul Quran. Begitu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan. Dan oleh karena akhlaknya dijaga, maka di Ramadan lebih menjaga lagi. Ya, man lam yada' qawla zur wal amalu bih falaysa Allah hajjatan fan yada' ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Allah tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Hal-hal ini adalah hal-hal yang biasa Rasulullah kerjakan di Ramadan. Banyak sekali poinnya. Ya, insyaallah mungkin kita lanjutkan di kajian selanjutnya insyaallah kalau ada. Begitu Pak Amri. Ada pertanyaan nggak ada? Bapak ada pertanyaan di sini? Cukup jelas ya materinya ini insyaallah. Demikian kajian kita malam ini, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Insyaallah masih berlanjut tentang umat Islam dan Ramadan, yang mana hal ini penting untuk ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Dan insyaallah Allah sampaikan ya, Allahumma balighna fi Ramadan ya. Mudah-mudahan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Itu yang harapan kita, dan lebih sempurna. Demikian kesalahan dari saya dan syaitan, kebenaran dari Allah, kemudian dari Rasulnya, hendaknya kita amalkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.